Udah gini doang, udah nggak perlu ya kita nih ya. Kadang-kadang kita ngejar ke banyak hal tapi tempat rezekinya sendiri malah dihancurkan oleh kita. Ya. Maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita mulai dari sekarang bagaimana caranya, dan kepala kita isinya ini adalah bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Udah itu aja. Nggak usah pikirin nanti akan dapatnya kayak apa. Tiba-tiba ajaib aja. Ajaib, kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba akhirnya proyek jadi gampang, ya. Orang kok ya nggak komplain sekarang, ya. Tiba-tiba aja orang yang udah lama nggak mau bayar utangnya kepada kita, tiba-tiba dia piutangnya, saya ini barusan aja nyapu. Tiba-tiba ketemu dokumen, ternyata saya masih punya utang ya sama kamu 6 juta. Ya, padahal udah bertahun-tahun. Minta dong nomor rekeningnya biar saya transfer. Tuh begitu nantinya jadinya. Ini udah ditagih-tagih kagak datang, ditagih-tagih dia malah lebih galakan daripada kita. Ya. Kenapa? Karena kitanya di kepala kita mikirnya saya harus bahagia terserah orang lain kayak apa. Maka mulai dari sekarang sederhana. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nas, itu ngomong kayak gitu terumbu karang dalilnya ada nggak? Saking ya, udah lupa udah nggak ingat sama dalil gitu. Saya bicara seperti itu, dipikirnya dia mesti ada dalilnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Pak Nas? Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Mana dalilnya? Ya, sederhana sebenarnya dalilnya. Ya, dalilnya di mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi aw yunsaha lahu fi atharihi fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, tuh udah jelas tuh. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Sederhana. Ya, siapa yang mau ditambahkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahimnya. Udah, kepala kita pengennya nyambung aja. Ya. Pengen nyambungin, ya siapa yang bisa disambungin ya? Nyambung tali silaturahim dimulai dari senyuman, betul nggak? Mungkin nggak kita nyambung tali, nyambung tali silaturahim sama kamu? Ya nggak bisa. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahim mu'allaqah bil arsy takulu man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah." Ar-rahim itu tergantung di arsy. Allah berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kelar hidup lo. Kalau Allah udah putus hubungan sama kita, kelar hidup kita. Ya. Sederhana, barang siapa yang menyambung, Allah sambung. Barang siapa yang memutus, Allah putus. Ya, iya Bu ya, tamat deh. Ya, kalau Allah udah mutus, masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lain, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku baru saja memerdekakan budakku. Memerdekakan budak ini tinggi sekali amalnya, tinggi sekali. Amal memerdekakan budak. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya baru aja ya memerdekakan budakku. Karena tinggi, berharap Rasulullah SAW mendoakannya. Berharap Rasulullah mendoakan nih sahabat ini. Jadi mereka kalau habis beramal ngomong sama Nabi, supaya Nabi bukannya ria, bukan, tapi Nabi supaya doakan supaya amal itu diketahui sama Nabi, nyambung sama Nabi. Nabi malah bertanya, beneran ente udah ngerjain? Beneran ente udah memerdekakan budakmu? Iya ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah gitu. Kenapa ente memerdekakan? Loh, bukannya itu mulia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya.
Memerdekakan budak ini tinggi sekali, mulia sekali. Tapi ternyata di atas amal yang mulia itu masih ada di atasnya apa? Menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi paman-pamannya ini memang kerepotan, perlu bantuan. Terus kemudian ya seandainya punya budak maka pekerjaannya jauh lebih mudah. Tapi ini ada keponakannya ngebebasin budak. Coba kalau seandainya pamannya tahu gitu ya, saya baru saja bebasin budak aku. Ya kan punya harapan tuh paman. Coba kasih aku. Ya kan? Masya Allah, sampai begitunya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana caranya? Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Ya. Jadi menyambung tali silaturahim akhirnya kita datengin orang-orang yang gampang aja. Kita gampang, emang udah terjalin hubungannya, kita perbaiki, kita rapihkan, kita tingkatkan, kita muliakan. Iya, itu benar. Tapi yang dimaksud bukan hanya itu. Akan tetapi ialah orang yang menyambung silaturahim adalah yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Jadi kalau seandainya, ya, jadi artinya bukan berarti yang belum terputus, yang sudah terputus disambungin, yang udah terputus didiemin aja, nggak ditambahkan, nggak ditambahkan kualitasnya, enggak. Tapi artinya dua-duanya dijalankan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, menyambung tali silaturahim adalah yang terputus itu yang disambung. Misalnya kita pernah ngutang sama orang itu kecewa sama kita, bayar undur karena memang kita belum ada uang. Dulunya sahabat, terus kemudian pas kita udah ada uang, gitu ya, kita bayar. Maaf ya, ini saya baru bisa bayar. Orang itu udah keburu kecewa, terserah. Akhirnya kita transfer aja dah. Pas kita transfer, orang itu kita nggak tahu atau orang itu ridho apa enggak sama kita. Nah terus kemudian kita gimana caranya nyambung tali silaturahim sama dia? Ya, kita datengin rumahnya, kita kasih kue, macam-macam kreativitas kita. Dan kemudian di kepala kita mikir gini, Masya Allah, kalau belum tersambung sama dia, saya takuti rezeki Allah buat saya diputus di tempat yang lainnya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Ya. Semudah tersenyum. Ya. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bencong aja harus kita muliakan dan bahagiakan. Tapi jangan senyumin, jangan. Karena bisa multitafsir. Ya. Ini aja gitu ya. Kemudian doakan kalau seandainya emang gak berani ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belum sanggup? Ustaz, saya itu pernah salah sama orang, tapi saya belum sanggup minta maaf sama dia. Tapi saya mau sekali supaya saya disambungkan tali silaturahim dengan dia. Misalnya seorang anak menikah tanpa izin orang tua. Orang tua marah. Itu jangan harap rezekinya udah pasti dah, bolak-balik dia ngerjain apa, kagak beres. Karena yang dia putus orang tua. Orang tua ini ya adalah mataharinya rezeki, sumbernya diputus, habis sudah. Terus gimana? Saya belum sanggup, Ustaz. Kalau datang saya ditendang sama orang tua saya. Kalau datang saya diusir. Anak saya dihina. Macam-macam lah. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Gelar sejadah. Gelar sejadah, kemudian sholat hajat. Ya Allah, ini sholat ini aku khususkan untuk ibuku, agar dia dibuka pintu maafnya terhadapku. Allahu Akbar. Terusin sholat hajat sampai ibu kita mau memaafkan kita. Karena kita udah nyambungnya sama Allah. Nyambung sama Allah, nanti Allah sambungkan. Nah maka akhirnya kalau kita udah tahu orang-orang yang kita lukai,
Tadinya sih saya mau minta Anda menulis ya, Bapak Ibu menulis. Coba deh sekarang tulis orang-orang yang pernah sakit hati sama kita. Yuk tulis yuk, boleh ya? Gak apa-apa lah ya, tulis aja ya, ini majelis ilmu. Kalau yang ada handphone boleh tulis di handphone. 1, daftar orang yang sakit hati sama kita. Daftar orang sakit hati sama kita. Tulis 1, namanya siapa. Jangan, nggak boleh nyontek, nggak boleh. 1, siapa namanya. 2, siapa namanya. Dia pernah sakit hati sama kita. Tulis aja, tulis sekarang. Ya. Tulis, walaupun udah almarhum. Nggak apa-apa, tulis aja. Tulis orang yang pernah sakit hati sama kita. Entah kata-kata, entah perbuatan, entah yang kita tahu. Kita pernah nyakitin hati dia. Coba tulis. Karena gini, kalau ilmu nggak ditulis ya nggak nyambung juga. Tapi kalau ditulis mudah-mudahan insya Allah nyambung. Coba tulis sekarang siapa orang yang pernah sakit hati sama kita. Sudah? 10 daftarnya? Atau lebih? Yang pernah sakit hati sama kita. Mungkin suami pernah sakit hati. Mungkin istri pernah sakit hati. Mungkin ibu pernah sakit hati. Mungkin ayah pernah sakit hati. Mungkin kakak. Mungkin adik pernah sakit hati. Mungkin anak pernah sakit hati sama kita. Kita ngomong, tiba-tiba anak sakit hati. Lah kan saya orang tua Pak Nas. Kenapa iya juga? Biarin aja saya ngomong. Gitu. Anak saya sakit hati sama saya. Enggak gitu. Tetap aja. Nahnu narzuquhum wa iyyakum dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Kami berikan rezeki buat anakmu baru ke kamu. Jadi rezeki itu adanya di anak. Kalau udah punya anak. Tapi matahari rezekinya ada di orang tua. Ridhonya Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah jadi siapa yang pernah kita sakiti? Mungkin rekan kerja. Mungkin sahabat. Ya, udah semua ditulis. Kalau udah, daftar kedua. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang pertama kan siapa orang yang pernah kita sakiti? Tulis daftar namanya. Kita sakiti dia. Yang kita sadar. Yang kedua, siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang kita dendam sama dia. Dendam banget. Kalau ingat namanya, rasanya, wah gitu ya. Itu pernah nyakiti kita, tulis aja nggak apa-apa. Nomor 1, dia pernah nyakiti kita. Nggak usah disebutkan alasannya, kejadiannya, namanya aja. Udah ditulis siapa orang yang pernah nyakiti kita, nyinggung perasaan kita, nyinggung hati kita, mungkin pernah nampar kita, mungkin pernah menghina kita, mungkin pernah berurusan sama kita dan kita nggak suka. Tulis namanya. Udah? Nah, kalau sudah jadi PR-nya sholatin satu-satu. Sholatin satu-satu. Sholat hajat. Ini namanya sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah agar 1, orang yang pernah kita sakiti, kita nggak tahu kan di mana orangnya, bagaimana caranya, kita minta sama Allah dulu, sambungin ke Allah, nanti Allah sambungkan ke dia. Salat ya, salatnya kapan saja, salat hajat dari yang penting jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar, jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar. Ya, ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat sunnah. Jadi salatnya adalah ya di lain waktu itu kapan saja. Mungkin setelah sholat duha, duhanya 2 rakaat, 4 rakaat, terus tambahin sholat hajatnya 2 rakaat, boleh. Atau setelah sholat zuhur, sholat 2 rakaat, setelah itu sholat hajat. Ya Allah, ini sholat hajat saya untuk menyembuhkan luka antara saya dengan dia. Niatnya ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, saya niat sholat hajat
dengan hajat saya agar engkau sampaikan permohonan maaf saya kepada dia. Allahu Akbar. Biasanya kalau udah kayak gini, kalau kita benar-benar khusyuk gitu ya, benar-benar kita khusyuk banget, kadang-kadang sampai menitikkan air mata. Jadi kalau seandainya sekarang nih utang kita kagak lunas, piutang kagak kebayar, proyek kagak beres-beres, nggak dapat 5 miliar per bulan, lihat daftar itu. Itulah sebabnya. Itu sebabnya. Ya. Kalau itu udah beres, kira-kira bisa nggak ya Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak beres setelah ini? Insya Allah pasti. Setelah itu tiba-tiba aja utang toto lunas aja nanti insya Allah. Piutang tiba-tiba terbayar gitu. Ya, tiba-tiba kok kaget kita keluar dari ruangan ini langsung ada yang SMS mau minta proyek. Ya. Ini ada barusan testimoni, ada yang baca di Telegram. Tiba-tiba pulang dari training gitu ya. Bukan training yang hebat, bukan. Karena dianya yang mau membuka hatinya, perisainya dibuka. Ketika perisainya dibuka, Allah langsung kasih. Ya. Salat hajatnya terserah sesanggupnya. Terserah sesanggupnya. Ya, apa namanya, misalnya nih ngerasa sekali udah cukup ya. Ya Allah, saya pernah melukai hati ibu saya. Maka ya Allah, tolong saya barusan dapat nih kajian, mungkin karena ini rezekiku terputus. Maka ya Allah, inilah salat hajatku agar engkau menyampaikan permohonan maafku kepada ibuku. Allahu Akbar. Terus rasa udah yakin, ya udah sekali aja cukup. Tapi kalau merasa belum yakin nih, sholat lagi, sholat terus, sholat lagi, ya, sampai beres, sampai beres. Karena Allah tadi jamin, siapa yang menyambungku, siapa yang menyambungnya maka aku akan sambung. Siapa yang memutusnya maka aku putus hubungan sama Allah. Putus hubungan sama orang ini. Maka ya kita nyambungnya dengan apa? Dengan sholat dulu. Nanti tiba-tiba Allah kasih keberanian kita untuk bertemu. Nanti ya mungkin kita belum sanggup untuk bertemu. Mungkin ada kakak adik yang barusan putus hubungan gara-gara harta warisan. Ya. Oh iya banyak itu. Ya udah sholat aja udah. Mungkin kita nggak sanggup, ya Allah kakak saya begitu banget yang nguasain tanah ya Allah. Ya udah ya Allah, saya mah nggak sanggup ngomong sama dia. Allahu Akbar. Udah gitu aja. Sholat hajat. Nah kalau sudah bisa begini ya, daftarnya nih kita bikin daftar nih 1, 2, 3 sampai gitu kan. Nah terus kemudian tadi tuh orang yang pernah melukai kita, lah kan kita nggak pernah nyakitin dia, tapi dia yang nyakitin saya. Harusnya dia dong yang sholat. Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Enggak kayak gitu. Karena rasa dendam itu adalah penghalang rezeki. Rasa dendam, rasa sakit hati, rasa nggak terima sama orang lain itu adalah penghalang rezeki. Maka kita minta sama Allah agar rasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, itu urusan engkau ya Allah. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan dengan ini maka insya Allah sebentar lagi rezekinya 5 miliar per bulan mah. Insya Allah lah. Bisa insya Allah. Negeri kita udah negeri yang berkah Bapak Ibu. Berkah negerinya. Tinggal kitanya aja nih. Perisainya hilang. Perisainya nggak ada. Kalau perisai kita udah nggak ada, rezeki sebesar ini Masya Allah. Ya, negeri seberkah ini nggak mungkin nggak ada rezekinya. Di atasnya air, di bawahnya air, di samping kanan kirinya air. Masya Allah. Ya. Setiap sentinya di Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu subur Bapak Ibu. Ya, di Australia 60%-nya padang pasir. Di Arab 90% padang pasir. Di Amerika 40% padang pasir. Udah segede itu. Cina ya, itu kurang lebihnya juga mirip-mirip 50%-nya padang pasir. Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke semua subur. Masya Allah. Tidak ada 1 senti pun di negara Indonesia ini kecuali semuanya tanah subur. Di atasnya air, di bawahnya air.
kanan kirinya air. Masya Allah, nggak ada negara sebaik Indonesia ini. Ya. Suhunya sepanjang tahun nggak perlu pakai jaket. Ya. Jaketnya jaket bomber doang yang gaya doang. Ya. Tapi kalau di sana, masya Allah kita harus pakai jaket. Ya, saya pernah ketemu sama mahasiswa Turki, mahasiswa Belanda, semua saya tanya, betah nggak di sini? Enggak betah. Enggak betah. Ya, gaya doang ke luar negeri. Tapi pas ditanya betah nggak? Enggak betah. Bukan karena jauh dari orang tua, bukan, karena suhunya. Mereka cuma bisa menikmati suhu yang bagus itu cuma 2 bulan dalam setahun. 10 bulannya, ya entah harus pakai jaket, ya, entah harus bagaimana dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu waktu zuhur, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Mana ada mic-nya nggak? Ini ibu yang tengah tuh, ibu agak maju ke depan supaya bisa terima mic-nya. Kemudian ibu depan ini dulu, ya. Sambil menunggu ibu ke depan, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya jemaah atau sahabat. Dia selalu mengatakan rumah sial. Apa Bu? Ini begini itu. Rumah sial. Rumahnya sial. Orangnya begini, orang begitu. Saya bilang, kamu gak usah berprasangka buruk. Ya, harus positif. Yes or no, gak usah dipikir. Yang penting depan Allah pasti bantu. Jadi begini, maafkan dia. Allah tidak akan memaafkan kamu jika kamu tidak memaafkan. Kalau itu pendapat Buddha ya, tidak tahu. Kalau tidak maaf. Jadi 2 poin tadi yang saya sangat dari sahabat itu apa benar? Yang disarankan apa tadi? Yang ini dia mengatakan potensial. Kemudian orang begini begitu. Saya bilang jangan, rumah itu ada istana kita. Apapun rumah kita hidupkan dengan Al-Quran. Jangan pikirkan itu maksudnya sampai bagaikan rumah ada istana kita. Yang kedua, orang itu begini terhadap saya. Saya bilang, gak usah berpikir. Maafkan dia. Allah tidak akan memaafkan kita jika kita tidak memaafkan orang lain. Benarkah itu dengan orang apakah sudah maafkan sama? Iya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, rumah sial. Sebenarnya nggak ada rumah sial. Nggak ada rumah sial, nggak ada mobil sial, nggak ada kejadian yang sial. Semuanya baik di sisi Allah. Jadi betul Bunda, jadi positive thinking, udah positif aja terhadap apapun. Kita harus mengatakan bahwa semuanya baik, karena tidak ada yang terjadi kecuali semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Ya, kenapa jadi sial? Karena ya kalau dalam kajian hari ini sebenarnya banyak ya, perisainya banyak ya, perisai pikiran, perisai perasaan, gitu ya. Kemudian perisai yang lain itu sudah saya bahas sebagian besar di channel Telegram, silahkan didengarkan. Tapi untuk yang kajian kali ini bisa jadi sialnya karena ada urusan-urusan yang tadi itu, orang yang tersinggung, orang yang terhina, orang yang sakit hati karena kita, gitu. Dan benar saja kalau ada orang yang menyampaikan apapun ke kita, ya maafkan saja. Nah, cuma memang dalam caranya memaafkan itu kadang-kadang kan kita nggak bisa memaafin. Orang udah begitu beratnya ke kita, memberikan tekanan, terus kemudian kita begitu aja gitu maafin. Kadang-kadang kita manusia nggak sanggup, makanya kita perlu sholat. Ya Allah, saya minta rasanya supaya saya bisa maafkan dia, gimana caranya? Ada yang udah pernah sholatin Ahok belum? Doain tuh begini, tapi doa yang lebih baik sholat hajat. Daripada kita bacain Facebook, bacain berita, mending sholat aja. Ya Allah, saya serahkan Ahok kepadamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kau berikan hidayah. Udah gitu aja ya, supaya beres. Enggak beres-beres tuh berita tentang Pak Ahok ya kan. Nah, daripada gitu, nah artinya ini udah berikan beratnya kepada kaum muslimin. Itu aja doain aja. Apalagi yang cuma sekedar menghina-hina sederhana ke kita, doain aja. Ke sana. Ibu itu ada di ujung. Bapak-bapak ada yang mau nanya? Oh ada ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita juga suka mungkin juga karena boleh agak keras sedikit tuh. Bagaimana kalau misalnya anak kita ingin menikahi seseorang yang sama sekali tidak kita studi atau tidak kita sukai, dan kita sudah dari awal sudah memperingatkan kepada kita. Kan kadang-kadang itu orang tua tuh ada prinsipnya, ada yang itu kayaknya sama yang ini enggak ya. Nah itu bagaimana kalau anak itu sampai akhirnya marah? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersalah karena anak kita marah dan tidak nyaman kepada kita, atau bagaimana? Jalan keluarnya? Ya, baik. Ini anak mau nikah, tapi kita tahu betul bahwa calonnya ini ya secara feeling, secara insting orang tua tidak baik. Kemudian ketika disampaikan anaknya marah. Apakah setelah itu rezekinya kita akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita berdosa, atau bagaimana, dan bagaimana cara solusinya? Memang sebenarnya Islam ini mudah sekali. Kita punya banyak sekali masalah-masalah seperti ini, solusinya satu, sholat. Makanya wasta'inu bis sabri was shalah. Cuma selama ini kita cuma tahu ayatnya, cuma nggak tahu gimana caranya. Caranya kayak gitu udah. Ya Allah, ini anak saya nggak mau diomongin. Anak saya nggak mau diomongin. Cuma saya tahu betul kalau seandainya ini dilakukan, sepertinya ada satu hal yang nggak bagus. Maka ya Allah, saya lemah, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya mau berantem sama anak saya kesian sama dia, nanti rezekinya dia yang terputus. Maka ya Allah, ya untuk menyelesaikan masalah ini, aku sholat hajat saya. Ya, aku sholat ya Allah, semoga Engkau melembutkan hati anak saya, melembutkan hati calonnya. Kalau dia jodoh, maka jodohnya ini jadikan bagus dan tidak sesuai dengan prasangka saya. Tapi kalau tidak jodoh, jauhkan sejauh-jauhnya dan tidak ada luka di antara kami. Allahu Akbar. Gitu Bu. Jadi ya mudah-mudahan ya, insya Allah setelah itu pelan-pelan ya. Yang penting setelah sholat timbul rasa tenang. Kenapa setelah sholat timbul rasa tenang? Karena kita udah curhat sama Allah. Pernah nggak kita ada masalah kemudian kita curhat sama temen? Kita ngomong, kita lagi ada masalah sama bos, sama siapa, terus kemudian kita curhat sama sahabat kita. Rasa plong nggak? Rasa plong, ya. Tapi menyelesaikan masalah nggak? Enggak, cuma si teman kita dengerin doang. Bahkan jadi jatuhnya gibah, gosip. Tapi kalau kita curhatnya sama Allah, ya Allah ini masalahku, ya Allahu Akbar, Allah ambil, diselesaikan, gitu. Nanti insya Allah ajaib aja pokoknya, ya. Yang penting caranya kayak gitu. Ibunya setelah itu plong, udah sholat, gitu. Sama-sama. Ya, Bapak ini di belakang, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai prinsip. Kebetulan ibu mertua saya ini menginginkan kalau lebaran itu bergantian. Sedangkan saya ini sudah diberikan sama orang tua saya, bapak saya, ibu saya masih ada. Ibu saya menginginkan supaya kalau lebaran itu datang di hari pertama. Tapi keluarga dari istri saya ini menginginkan gantian. Nah, saya masih berprinsip keras karena saya sebagai suami dan pemimpin, saya berkiblat ke orang tua. Tapi ibu mertua saya membanding saya selama saya masih berkeluarga. Jadi kadang-kadang jalan saya itu salah, tapi dari prinsip saya itu benar. Mana yang saya salah tulis? Iya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kita punya prinsip dan kita pegang teguh prinsip ini, dan ada dasarnya. Dasarnya misalnya seorang anak adalah milik ibunya, gitu ya. Sehingga akhirnya
wajar dong kalau seandainya kita mendahulukan ibu kita dibandingkan dengan mertua, ya. Jadi prinsip ini benar-benar saja. Cuma mungkin PR buat Pak Rifai, dengerin audio garis kebenaran. Udah dengar belum? Udah dengar ya? Garis kebenaran. Nah, garis kebenaran ini berbicara begini. Kadang-kadang prinsip kita, gitu ya. Kadang-kadang prinsip kita ini kita pegang tapi tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita korbankan prinsip kita dan menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kita harus berkompromi terhadap hal ini, ya. Jadi sepanjang kita masih punya garis kebenaran bahwa gue yang benar, lo yang salah, saya yang benar, kamu yang salah. Semua masalah dalam kehidupan semuanya cuma itu doang. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Kalau mau dapat rezeki, balik. Saya salahnya di mana ya? Kamu benar pastinya. Karena tidak mungkin di luar kita ini salah. Di luar kita pasti benar. Karena di luar kita ini adalah diatur sama Allah di luar kita. Tapi di dalam kita yang ngatur kita. Maka saya pasti salah, orang lain pasti benar. Ya. Terus gimana caranya? Ya, seperti Rasulullah SAW. Kalau bicara prinsip, Rasulullah prinsipnya nabi. Kalau kita jadi nabi gimana? Kamu kan nabi. Kata-katamu wahyu. Ya. Kamu diberikan Al-Quran. Ada yang nimpuk kamu. Pas ditimpuk, tak, gitu ya. Kena nih. Udah azan ya? Belum. Iya. 14 menit lagi. Kalau kita jadi nabi ditimpuk, kita omongin apa? Lu sembarangan lu ya. Gue nabi lu. Gue kutuk jadi kodok-kodok lu. Kalau kita jadi nabi, punya prinsip. Tapi Rasulullah SAW ditimpuk malah begini. Saya salah apa ya? Kok saya ditimpuk? Besoknya ditimpuk lagi. Saya salah apa ya? Timpuk lagi. Saya salah apa ya? Tidak ada kejadian di luar kecuali benar. Karena yang nimpuk bukan berarti dia. Bisa jadi Allah nimpuk. Ada yang salah apa saya? Hari keempat nggak ada yang nimpuk. Ditanyain, mana orang yang nimpuk saya biasa itu? Ya, lagi sakit ya Rasulullah. Didatengin akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Seandainya di hari pertama ditimpuk, lu kagak ngerti gue nabi, ya. Gue kepret lu. Akhirnya bisa jadi orang ini nggak masuk Islam, tersinggung dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah menurunkan garis kebenarannya, maka hidayah datang. Insya Allah setelah ini, ya. Memang jalannya magnet rezeki ini unik-unik ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang prinsip-prinsipnya kita nyoba untuk memahami prinsip orang lain. Nah, cuma karena ini panjang sekali, garis kebenaran ini bahasnya panjang ya. Tugasnya mungkin coba didengarkan lagi garis kebenaran. Walaupun Bapak prinsipnya benar, ya. Cuma yang mungkin kita perlu lakukan adalah bagaimana kebenaran kita juga diakui menjadi kebenaran-kebenaran orang lain. Sehingga jangan begini, saya benar, orang lain salah. Tapi bagaimana saya benar dan orang lain benar juga ya, gitu. Nah, itu prinsipnya garis kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dengan prinsip itu akhirnya banyak orang yang nggak tersinggung. Memang musyawarah. Kalau nggak sanggup musyawarah, ya udah sholat aja. Ya Allah, saya nggak ngerti nih masalah ini. Atau dengerin juga audio Garputala. Garputala ini ya meminta petunjuk kepada Al-Quran. Namanya istikharah bil Quran. Ya, karena waktunya udah nggak sempet ya, silakan. Kalau udah kayak gitu, ya Allah, yang mana yang benar? Buka, insya Allah Allah kasih jawabannya. Ya, dengan audio Garputala. Demikian Pak Rifai, mudah-mudahan sedikit banyak menjawab. Dan karena sudah mau zuhur, kita cukupkan.